Insyaallah. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Masya Allah. Afwan Ustadz, saya afwanin. Ana mau bertanya mengenai tentang hafalan Quran. Kalau sudah mengenai, jangan pakai tentang lagi, ya. Ana dulu mondok di pondok tahfidz. Nah, pondoknya itu mempunyai metode tersendiri. Memang biasanya begitu. Setiap guru, syekh punya thariqah, metode khusus biasanya, sesuai dengan sanad dia mendapatkan, cara dia menghafal itu. Macam-macam. Bahkan antum kalau sekarang pada seorang syekh talaqi, nanti pindah syekh lain, diulang dari awal tuh. Saya ke Libya di sini sudah menghafal. Nyampe ke sana diulang dari Fatihah lagi. Diulang lagi. Datang jauh-jauh pakai taksi. Udah sampai gurunya dapat masuk. Saya sih masih alhamdulillah, masih untung. Al-Baqarah masih dapat sampai 3-4 ayat tuh. Baca hasbuk. Ada yang baru ta'awudz bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Al-Fatihah, hasbuk. Cukup ya nak, pulang besok sini lagi. Antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Ada Syekh Mukri, ya, pembaca yang mengecek hafalan. Datang antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Baru ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup, besok sini lagi ya. Saya tanya, datang lagi enggak? Enggak tuh. Ya. Berbahagia kalau ada yang begitu. Sebab biasanya guru yang hebat tidak langsung memberi banyak, mengecek dulu apa kekurangannya. Kayak antum mau belajar TOEFL kan di bahasa Inggris, kan dicek dulu ya, diidentifikasi. Nah, guru itu melihat kekurangannya di mana. Guru yang hebat tuh baru buka mulut udah kelihatan. Ya, Imam Nafi', gurunya Imam Qalun dan Warash. Nafi' al-Madani dari Madinah. Tempo dulu. Secara fisik orang melihatnya tidak biasa. Tinggi, besar, kulit hitam, bibir tebal. Tapi Masya Allah dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengar nggak jelas, tapi dengan pandangannya bisa melihat bibir seseorang dan tahu kesalahan dari gerakan bibirnya. Dan setiap bicara keluar bau harum di lisannya. Imam Nafi' al-Madani dimuliakan dengan Qurannya. Nah, itu guru yang baik seperti itu. Nanti dilihat, oh kurangnya si fulan di A, B, C. Begitu datang lagi gurunya sudah paham. Jadi cepat belajarnya. Makanya kalau antum belajar pada guru yang ketat, berbahagia. Nanti sabar, baru 20 ayat. Kalau sabar sampai 20 ayat di awal, kesananya lebih mudah. Itulah tajwid. Makanya tahsinnya dulu nggak ada, karena ada tajwid. Tajwid itu belajar dengan baik dan benar. Di tahsin itu diperbaiki karena ada yang belum benar. Tasahul, banyak yang dikurangi. Nah, ini gambarannya. Dan metodenya nanti setiap guru ada masing-masing, tergantung riwayat sanad yang dia ambil ke atasnya. Nah, sekarang ini apa metodenya? Kita teruskan dulu. Nah, metodenya itu bin nazar bukan bil ghaib. Jadi setorannya itu berupa angka dan di bawahnya itu artinya. Pertanyaannya, apakah Anda tergolong ahli Quran dan bisakah Anda memakaikan jubah kehormatan untuk kedua orang tua Anda? Begini. Yang pertama, talaqi Quran itu mesti yang standar dulu. Belajar yang betul, lihat mushafnya. Jadi guru bacakan, murid menyimak. Kalau ada mushaf, sambil lihat mushaf. Kalau tidak ada, didengar betul. Nanti biasanya setelah itu guru meminta untuk bacakan. Baca, guru dengar. Nanti dari bacaan itu guru benarkan. Diberikan keluarnya dari sini nih hurufnya. Misal ta, nih di sini nih, ta. Sifat hurufnya begini. Kadang-kadang dibetulkan nih, pegang lidahnya sedikit, gigit sedikit, ta. Nah, metode yang seperti itu talaqi namanya. Quran itu harus begitu. Untuk memastikan benar bacaan Quran itu tersambung pada bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati firman Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa biasa. Nah, itu yang dasar yang pertama. Makanya menghafal Quran itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, mesti ada guru. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu di gharib muskilah. Alaihi dibaca alaihu. Kapan bacaan panjang ana pendek. Ya. Kalau sudah lancar, silahkan. Misal, ingin menajamkan ingatan. Di At-Taisir kita ada At-Taisir Learning Center. Ada tahap kedua, langkah kedua. Kalau sudah yang pertama lancar, yang mengerti, tahu bacaan, bisa baca, bisa menghafal, nanti pindah ke angka. Ada petanya. Jadi murojaahnya pakai angka aja. Ya, 7 misalnya, 8, 9, 10, acak, 15. Sampai nanti kita merasakan dekat dengan angka karena paling mudah. Ya, untuk diketahui. Misal, tuh Quran peci nomor berapa tuh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berarti nomor 7. Ya kan?
Anak ada berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri? Alif lam mim. Apakah berniat poligami? Shadaqallahul azim. Boleh. Saya ngecek anak-anak pakai angka. Kita Al-Baqarah ya, nomor sekian. Kanan atau kiri, atas atau bawah dan sebagainya. Itu bukan ingin menunjukkan hebat atau tidak, bukan. Tapi ingin mengecek penguasaan peta Quran. Yang kalau butuh cepat diakses. Itu maksudnya. Yang kedua, bisa membedakan standar mushaf. Jadi kalau menghafal itu satu mushaf jangan ganti-ganti dulu. Nanti ada yang 15 baris, ada yang 18 baris, ada yang 20 baris. Beda-beda. Jadi kalau paham seperti tadi, mengerti, oh yang ini yang 15 baris, posisinya pasti di kanan atas. Yang 18 kadang dia akan pindah ke kiri. Yang ininya ada yang ke tengah bawah. Itu mengerti nanti. Jadi kalau membutuhkan sesuatu, Anda misalnya mahasiswa dapat tugas, bikin skripsi, ada dalil Qurannya, cepat Anda aksesnya untuk memastikan bukan mushaf. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalaupun Anda ingin menggunakan metode menggunakan angka dan sebagainya, jangan lompat, jangan tiba-tiba menghafal Quran langsung lihat nomor, tidak. Mesti diurutkan seperti awalnya. Paham? Apakah bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua? Pertama bergantung niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama di Kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Qala an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari. Amal itu bergantung pada niatnya. Yang dengan niat itu dia akan diapresiasi oleh Allah. Maaf ibu dan bapak, Anda yang menyekolahkan anaknya di pesantren Quran, niatnya apa tuh? Kalau niatnya untuk dunia, Allah kasih dunia. Ada nanti akan ditemukan. Hanya untuk dikesankan anak saya sudah hafid. Hanya untuk membangun kesan bahwa saya pun anaknya sekolah di sekolah Islam. Hanya untuk tampil-tampilan sebagai penghafal Quran, bangga-banggaan. Perbaiki niatnya. Niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Antum pun yang mahasiswa menghafal Quran, apa motifnya? Jangan dikira semua motifnya akan sama. Ada yang untuk mendapatkan jodoh, menarik perhatian dari lawan jenisnya. Akhwat incarannya tuh ikut halaqah Quran. Maka dia siapkan dirinya untuk memburu akhwat itu. Bukan Qurannya. Maka dia mendapatkan hasil buruannya. Apa yang diburu itu yang didapatkan. Tapi kalau Anda niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemberiannya pun bersumber dari Allah. Bagaimana Allah memberikan penghargaan, apresiasi pada penghafal Quran? Pertama, Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Orang ini sebelum masuk surga diperintahkan oleh Allah untuk mengenakan jubah terbaik dulu, jubah kehormatan. Di jubahnya jubah penghafal Quran. Ya. Kemudian yang kedua dipakaikan gelang-gelang emas yang indah. Belum masuk surga. Yang ketiga hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Qurannya memohon kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah, hiasi ia dengan tambahan yang lain. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Makanya anak-anak wisuda sekarang di pesantren sekolah Quran suka pakaikan mahkota ya. Ya. Nah, nanti setelah itu diperintahkan lagi, bapak ibunya dipanggil. Sepanjang bapak ibunya beriman dan beramal soleh. Nanti diperintahkan anak itu memakaikan mahkota di kepala bapak ibunya. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Pindah ke Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Diminta anak itu menggandeng bapak ibunya masuk ke surga. Allahu Akbar. Dapat syafaat dari anaknya. Allah yang tetapkan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kata Allah, hei fulan, masuk surga lewat surga Aden, tapi sebelum masuk gandeng dulu bapakmu, ibumu. Nih, ini orang tua hebat yang dengan sabar menyekolahkan engkau ke tempat tertentu sampai menjadi penghafal Quran yang benar. Wa azwajihim, kalau di dunianya dia sudah menikah, artinya yang sudah menikah pun selalu ada kesempatan menghafal Quran. Jangan khususkan penghafal Quran bagi yang di pondok saja. Ya, bagi Anda yang bekerja di birokrasi, apa nggak bisa sambil berangkat sehari satu ayat? Masa kerja Anda berapa? 20 tahun? Hah?
30 tahun. Kalau antum membiasakan sehari berangkat, sehari seayat, jangan nggak usah banyak-banyak. Dan konsisten nggak usah tambah, 1 ayat sehari aja. Demi Allah saya katakan, pensiun hatam Quran 30 juz. 1 ayat aja, nggak usah dipaksa. Berangkat 1 ayat, sambil jalan, nanti pulang di murajaah, malam sebelum tidur 1 ayat itu lagi. Itu aja konsisten. 1 ayat kan nggak banyak. Alif Lam Mim, Nun, Yasin, Toha. Ya. Setiap hari seayat gitu. Itu begitu antum pensiun, udah hatam Quran 30 juz. Dunia dapat uang pensiun, akhirat dapat tabungan akhirat. Antum nih yang mahasiswa nih, yang lagi belajar di kampus-kampus, nih yang ada di Bandung, sekitaran Bandung. Kenapa nggak antum punya visi di wisuda sekaligus hatam Quran 30 juz? Bisa itu. Kalau antum membiasakan 1 halaman sehari itu, dibiasakan begitu, itu 2 tahun selesai. Kalau mau santai setengahnya, 4 tahun selesai. Jadi sambil santai ngerjain tugas kuliah, lulus 30 juz. Ntar 1 Desember catat tanggalnya. Tempatnya masih di sini. Gratis udah disiapkan tuh. Di ruangan di sini 30.000 dibagikan gratis nanti. Bagi yang mau menjadi ahli Quran. Tanggal 1 catat tanggalnya, hari Kamis, tanggal 1 Desember, malam Aqsa kajiannya di sini. Dan akan datang dari luar, tamu-tamu dari luar negeri. Ahli Quran semua. Ya. Jadi kalau ingin memberikan mahkota, menggandeng orang tua, gandeng pasangan, plus wadhurriyatihim, dan keluarga besar. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan diperintahkan semua malaikat berdiri di depan pintu surga menyambut mereka semua, mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya karena sabar saat di dunia. Jadi ucapan selamat malaikat pertama kali itu sabar. Sabar ya, dari sekarang belajar. Sabar baca 1 ayat 1 hari. Sabar 1 halaman sehari. Nanti ada hasilnya. Ada manfaatnya sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Ya. Apakah sanadnya tersambung pada Rasulullah bergantung nanti. Nanti sanad itu ada yang formal. Yang formal itu kalau selesai ngambil sanad. Nanti ada yang riwayatnya tersambung ke Nabi. Ya. Ada yang semi formal. Tidak mengambil sanad secara formal, ada ijazahnya. Tapi bacaannya didengar oleh syekh, dibenarkan sampai selesai 30 juz. Jelas? Nah itu 2 itu, silakan dimanfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswi. Di awal semester bertekad bahkan berdoa supaya diridhoi Allah, lulus kuliah. Setelah hafal 1 juz ketika kuliah. Jadi mungkin maksudnya saat masuk kuliah sudah berdoa supaya lulus bisa hafal 1 juz. Tetapi saya belum hafal dan belum lulus kuliah juga. Ya menghafal lah, lalu belajar sampai lulus. Saya ingin segera lulus, bagus, supaya tidak membebani orang tua. Apakah ini masuk nazar? Bagaimana Ustaz? Baik. Apa itu nazar? Itu dulu. Apa itu nazar? Nazar itu komitmen yang dibangun antara hamba dengan Allah melalui satu harapan tertentu yang kalau dikabulkan akan melakukan perbuatan tertentu. Ada komitmennya. Jadi sudah diikat dengan komitmen itu. Contoh, kalimatnya langsung begini. Ya Allah, kalau saya lulus ujian nanti dan di wisuda, saya akan menghafal Quran 1 juz. Kalau Anda lulus dan di wisuda, maka wajib Anda tunaikan nazar itu. Ya. Terus berusaha sampai selesai itu sepanjang berkehidupan. Jelas? Nah, syarat nazar yang pertama, tidak boleh nazar diarahkan pada yang maksiat sifatnya. Ya Allah, kalau saya dapat harta itu 1 miliar, insya Allah saya akan ke Makau dan ke Vegas untuk berjudi. Bisa? Nggak boleh. Haram hukumnya. Yang kedua, nazar juga tidak berlaku pada perbuatan di luar batas kemampuan. Ya Allah, kalau saya diberikan harta 2 miliar, saya akan jalan-jalan ke bulan. Gugur dengan sendirinya. Tapi kalau yang dijanjikan adalah hal kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya,
maka wajib berusaha menunaikannya. Wajib berusaha sepanjang berkehidupan. Jelas ya? Nah, jadi nazar itu nanti tetap berlaku bagi dirinya dan dia berusaha menunaikan sepanjang dia berkehidupan. Nah, pertanyaannya, saat adinda kita ini menyampaikan, apakah ini yang dimaksudkan nazar atau bukan? Kembali kepada niatnya nanti. Niatnya bagaimana? Apakah menjadi komitmen? Kalau saya lulus, ya Allah, selama saya kuliah, saya bernazar, diucapkan misalnya. Seperti ucapan Hannah alaihissalam saat mengandung Maryam. Ada di Quran surah 3, ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Kalimatnya sharih, langsung nazar. Saya bernazar kalau saya diterima di ITB misalnya, saya akan kuliah sambil menghafal Quran 1 juz sampai lulus. Jelas? Ada yang bukan nazar sifatnya, hanya azam namanya, tekad. Jadi ada iradah, ada azam, ada keinginan, ada tekad. Ya Allah, saya bertekad, selama saya kuliah saya akan menghafal Quran 1 juz. Nah, ini nggak masuk nazar. Ini yang maksudnya tekad saja, harapan pada kebaikan yang ingin dicapai. Jelas? Kemudian apa yang harus dilakukan? Ustadz, saya kok belum lulus juga. Apakah karena nazar saya ini harus 1 juz dulu baru saya lulus? Lihat sebabnya. Apakah pertama karena Anda kurang pandai mengatur waktu? Yang kedua, ada kesibukan lain yang menjadi prioritas di luar kuliah? Yang ketiga, belum sungguh-sungguh dalam belajar maksimal. Maka apa yang harus dilakukan? Petakan dulu. Pertama, kegiatannya. Maaf, kalau saya dulu belajar dari para ulama-ulama dulu, diterapkan di suasana modern, saya mau jadi apa? Saya senang Quran, pengen paham Quran, maka saya putuskan pertama kali ambil jurusan bahasa Arab untuk mendalami bahasa Quran. Karena kalau menghafal bisa di tempat manapun, tapi basicnya harus bahasa. Makanya Imam Syafi'i ketika akan mendalami Quran dan fikih, bahasa dulu. Semua ulama begitu. Maka masuk ke bahasa. Di pesantren tuh kalau yang kuat-kuat bahasa dulu tuh. Ya, nahwunya, sharafnya, ilmu alatnya dan sebagainya. Setelah itu nanti lewat. Masuk ke tahap berikutnya. Ulumul Qurannya, fikihnya, usul fikihnya dan sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke situ, masuk fakultas bahasa. Saya petakan kampusnya mana nih? Berapa lama kuliah di situ? Materinya apa saja? Jadi waktu saya masuk kuliah itu, mau masuk kuliah, saya sudah datangi kampusnya. Saya pertama diterima di Jakarta di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN. Terus sebelum dibuka saya ke sana dulu sambil lihat-lihat nih kampusnya. Saya petakan saya harus kos di mana. Jaraknya berapa? Jauhnya. Kuliah jam berapa? Saya akan kuliah di ruangan yang mana? Di mana perpustakaannya? Siapa yang pernah kuliah di situ? Yang pernah kuliah di situ teman-teman saya hubungi. Saya pinjam bukunya semua. Jadi saya akan masuk tuh sudah tahu siapa dosennya, karakternya bagaimana, kitabnya apa, referensinya apa. Jadi begitu masuk ke situ 75% pelajaran sudah saya kuasai. Selebihnya tinggal menambahkan dengan diskusi. Jadi 75% yang lain efektif digunakan untuk menambah yang lain. Ke Libya, saya tanya teman-teman yang sudah berangkat. Masuk ke situ saya petakan. Jarak asrama ke masjid berapa? Ternyata cukup jauh, 300 meter. Ke kelas berapa? Ke perpustakaan bagaimana? Ada berapa ruang? 4. 1, 2, kanan, kiri, 3, 4 di atas. Ruang 1 ada apa saja. Jadi kita sudah tahu petanya di mana. Kalau butuh referensi, datangnya ke ruang yang mana. Dan sudah kita bisa petakan. Kalau ngambil SKS, berapa SKS-nya? Ngambil semester pendek atau semester panjang. Dan seterusnya. Dengan pola seperti itu, kemudian kita tetapkan waktunya efektif, insya Allah kegiatan apapun bisa kita rumuskan dengan benar. Itu yang dimaksud, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغْتَ. Ya? Ustadz, bagaimana cara meletakkan dan membedakan atau memposisikan akal dan iman secara benar-benar supaya tidak memaksa rasionalkan hal-hal yang di atas rasional? Akal dan iman itu gak akan bertentangan. Karena semua konsep iman pasti rasional. Kalau Anda berasa belum rasional, berarti belum paham, bukan tidak rasional. Anda yang belum dapat ilmunya. Belajar sampai dengan mengerti supaya itu bisa ditangkap oleh akal. Caranya bagaimana? Kalau ada yang belum bisa ditangkap oleh akal, jangan disalahkan ayatnya, imani dulu. Nanti dengan beriman, Allah berikan ketundukan pada akal. Maka diberikanlah hikmah. Ketika hikmah datang, maka dibantu untuk memahami itu. Contoh, kenapa dalam warisan formulasinya 1:2? 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Contoh besarnya. Itu orang kalau nggak ngaji, tuh teriak, gitu. Dia langsung menyimpulkan, wah ini nggak ada kesetaraan gender, Islam nggak adil dan sebagainya.
Masa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ini nggak adil. Padahal dari cara bicara dia saja sudah salah. Adil itu kan bukan rata. Adil itu sesuai porsi. Kalau adil dipahami rata, waduh. Anda punya anak TK, SD, SMP, SMA. Masing-masing diberi uang saku Rp5.000. Apakah adil? Tidak. Kebutuhan TK nggak sama dengan SD. SD tidak serupa dengan SMP. SMP pasti beda dengan SMA kebutuhannya. Laki-laki diberi 2. Karena dengan 2 itu terikat kewajiban. Kalau nggak ditunaikan kewajibannya, dosa dia. Yang satu bagian dirinya dia dapatkan. Yang satu lagi untuk bekal dia, mendampingi dia mencari nafkah. Dia punya beban itu untuk bekerja keluar. Dipakailah itu untuk memberikan kemampuan kepada dirinya supaya tersupport untuk mencari rezeki yang baik. Dan menariknya yang didapatkan itu diberikan lagi juga kepada keluarganya. Istri dapat juga. Istri mendapatkan 1, perempuan 1 karena nggak punya kewajiban mencari nafkah. Makanya Allah adil. Nih bagian hak pokoknya 1. Yang ini dikasih tambahan karena punya tugas lebih untuk keluar. Apa dalilnya? Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi gitu cara memahaminya. Dia bukan sekedar ujuk-ujuk dapat, tidak. Diberikan haknya, dapat itu. Salah satu yang dari hak itu dia gunakan untuk menguatkan bekal dia mencari nafkah untuk kematangan di keluarganya. Kalau udah dapat pun balik lagi ke keluarga. Dinikmatinya bareng-bareng. Nah, itu cara berpikirnya demikian. Makanya kalau konsep Islam diterapkan dengan baik itu, dipelajari dengan benar, sadar kita. Dan tidak ada kata lain yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala rabbikuma. Ini kadang-kadang juga dapat 1 kan ngitungnya beda. Kalau istri kan kadang-kadang rumusnya uang saya, uang suami, uang saya juga, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, gantian ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mahasiswi lagi. Tingkat akhir. Alhamdulillah. Dan sekarang sedang menjalankan magang, mengerjakan tugas akhir. Saya sudah dituntut oleh orang tua untuk segera lulus. Namun saya merasa belum siap secara ilmu untuk masuk ke dunia kerja. Masih ingin belajar di kampus. Anda tuh mau lulus, mau kerja sebetulnya. Di sisi lain saya takut mengecewakan orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatur waktu untuk magang dan tugas akhir? Ya atur. Karena jujur saya merasa malas mengerjakan. Itu masalahnya. Dan bagaimana mengatasi kecemasan? Jangan cemas. Karena takut tidak mendapatkan kerja. Kembali, innamal a'malu bin. Anda itu kuliah itu buat apa? Orang beriman itu, apapun pekerjaannya yang pertama kali dia niatkan untuk ibadah. Itu bedanya. Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Supaya ada nilai di hadapan Allah. Niatkan dulu untuk ibadah. Nih ya. Jangan dikira beribadah itu tidak akan pintar. Tidak. Akan lebih pintar. Orang yang niat belajarnya untuk ibadah pasti lebih pintar dari yang sekedar ingin lulus. Pasti nilainya lebih bagus. Karena apa? Semua ketentuan dalam ibadahnya dia ikuti. Contoh. Nih. Mahasiswi Qur'ani. Mahasiswa Nabawi. Mudah-mudahan Anda termasuk yang demikian. Tidak cukup? Amin. Yuk dengar dulu. Qala haddatsana qala an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. Contoh, ini hadis di Sahih Muslim, nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, nomor hadis yang kedua. Pembelajar Muslim yang meniatkan untuk ibadah, dari datang ke kampusnya sudah kelihatan. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat itu duduk santainya aja mencari orang yang paling pintar, yang paling soleh. Karena orang pintar, orang soleh itu kalau bercanda pasti ada kualitas, ada nilainya, ada manfaatnya.
Nggak ada orang pintar bercanda yang tidak ada nilainya, nggak ada. Pasti ada maknanya. Apalagi orang soleh bercanda. Apa Nabi nggak bercanda? Bercanda. Ada hadis kurang lebih 150 canda Nabi. Nabi bercanda ada, tapi candanya nggak pernah dusta. Dan sahabat ketawa. Ya, ada manfaatnya. Jadi cari orang soleh, orang pintar, orang baik, dekati dia, mulazamah dengannya. Itu kalaupun duduk Anda bercanda, pasti ada manfaatnya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang ingin bergabung dengan kami, pengen belajar. Nah, inilah sifat pembelajar. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memilih saf terdepan. Tapi Umar komen, ini orang datangnya itu satu, nggak kelihatan bekas lelah. Jadi pakaiannya bagus, pakai baju putih, rambutnya tersisir hitam rapi, nggak ada bekas keringat safar. Maksudnya apa? Dia memang sudah meniatkan untuk belajar. Dan saat mau datang ke majelis ilmu, dia nggak mampir sana sini, bukan mau nyambi. Kalau Anda menjadi mahasiswa mukmin yang benar, yang baik, yang beriman, yang saleh, mau belajar serius kata hadis ini. Datang ke kampus pakai pakaian yang bagus, mandi yang benar, dandan yang rapi. Jadi penampilan yang baik itu mendorong kita untuk serius belajar. Ini datang tampilan begitu, bangun kesiangan, mandi belum, datang ke kampus rambut berantakan, dosen ngelihat serba kasihan, ngajar nggak minat. Hah? Sudah begitu tampil yang bagus, ambil saf paling depan. Mahasiswa yang beriman, yang niat belajarnya untuk ibadah, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil saf depan, duduk depan dosen. Duduk depan. Duduk depan itu menjaga kita untuk fokus. Mau ngantuk, tahan. Mau senderan, susah. Mau bikin status, nggak bisa depan dosen. Mau WA-WA-an, susah. Lalu apa yang terjadi? Kalau belum paham, tanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Tanya. Jadi depan itu jelas, terang kalimatnya. Kalimat-kalimat dosen yang mengajar sampai keterima dengan jelas. Kan gitu rumus bunyi ya? Panjang gelombang itu kan sampainya jelas ya? Ya? Apa rumusnya itu? V sama dengan lambda dikalikan dengan T ya? Dikalikan V kali frekuensi ya? Rumus mencari frekuensi N dibagi T, begitu kan? Mana anak ITB? Benar nggak? V ya, cepat lambat gelombang itu sama dengan lambda panjang gelombang V dikalikan frekuensi. Betul ya? Cari mencari frekuensi N dibagi T gitu kan? Halo, benar nggak? Antum belajar apa itu ya? Ini fisika dulu nih, waktu kecil nih. Ya, maksudnya apa? Ini cepat lambat gelombang ya. Misal 100 nih meter per second. Panjang gelombangnya cuma 5. Cara mencari T-nya, cara mencari F-nya bagaimana? V dibagi dengan lambda, 100 bagi 5, 20, ketemu 20 Hz. 20 Hz itu kan paling kecil. Ini kalau mic-nya mati, yang sana nggak kedengaran, sini yang jelas. Itu rumus fisikanya tuh. Jadi duduk depan dosen dengan panjang gelombang yang walaupun kecil, cuman 20 kan 20 sampai berapa? 20.000 Hz kan? Ya nyaringnya itu kan disebut dB. Ya kan, disable, sampai 140 disable gitu kan? Semakin kencang, semakin kedengaran. Tapi kalau mic-nya macet, yang kedengaran yang paling depan. Itu rumus hadis Sahih Muslim nomor 8 diterjemahkan dalam rumus fisika. Paling depan, jelas, terang, kencang, ngantuk ditahan, bikin status gak mungkin. Ini duduk paling belakang, gak pernah nanya. Datang kadang titip absen. Hari-hari ujian, pinjam catatan teman, kopi deh. Sistem SKS, sistem kebut kadang sejam. Makanya ilmunya nyangkutnya cuma sejam di kepalanya. Lulus ujian lupa. Itu Indonesia tuh luar biasa loh. Demi Allah saya katakan pinter-pinter. Saya itu waktu di Tripoli, ada orang Afrika ngadu ke kamar saya datang. Allah ya Syahadi katanya. Kamu kenapa? Dia menggerutu tuh. Allah Indonesia katanya. Ini teman saya orang Indonesia, kenapa? Saya mau ujian nih. Saya udah ngapalin 3 bulan. Belajar. Datang teman saya orang Indonesia, pinjam catatan saya. Sejam sebelum ujian. Saya 7,5, dia 8. Saya bilang, dia belum tahu sistem SKS nih. Ya Masya Allah, orang kita tuh pintar-pintar. Lidahnya lentur. Bahasa apapun bisa sesuai dengan penuturnya. Itu kalau di radio kedengaran orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris, lancar, itu nggak ketahuan, ini orang Chicago apa Chicago.
Hey John, where have you been? Kan? Alhamdulillah, kaifa halak ya akhi. Jadi bahasa Arab kayak orang Arab, bahasa Inggris kayak orang Inggris, bahasa Jepang kayak orang Jepang. Coba India suruh bahasa Inggris. Cina bahasa Arab. Ketahuan, pinter bahasa Arabnya, tapi kebaca dialeknya. Indonesia luar biasa. Makanya potensi itu dimanfaatkan dengan baik, sumber daya alamnya tinggi, SDM-nya tuh cerdas. Jangan dibatasi kalau kapasitasnya 1 giga, jangan turunkan cuma ke 1 mega. Ini cuma 1 jam sebelum belajar, sebelum ujian belajar. Makanya habis ujian lupa tuh. Ilmunya cuma dipakai buat lulus. Makanya setelah lulus, kelakuannya nggak seperti ilmunya. Paham hukum, tapi dihukum. Lulus sarjana hukum, tapi dihukum juga. Lulus sarjana ekonomi, tapi korupsi juga. Nah, itu yang menjadikan apa yang dipelajari nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Mahasiswa muslim nggak begitu. Insan beriman nggak begitu. Jelas? Nah, jadi kalau ingin cepat lulus, belajar yang serius. Kedua apa? Pindah ayat. Quran surah ke-9. Ayat 122. Ya. Ciri orang beriman kalau belajar, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tafaqquh. Tafaqquh itu dari kata fikih, paham. Jadi kalau belajar pastikan sampai paham. Orang beriman tuh begitu, jangan pulang, jangan keluar dari kelas sebelum paham. Saya dari kecil Pak, ibu saya itu, dan sayangilah setiap kita punya ibu. Doakan. Kalau masih hidup sayangi, berikan hadiah yang terbaik. Kalau kuliah cepat lulus untuk membahagiakan ibu. Kalau bekerja punya sesuatu, kasih ke ibu. Itu doanya mustajab. Mustajab. Ibu saya kalau saya pulang dari sekolah, itu sebelum tidur ditanya dulu, belajar apa tadi? Ngaji dulu. Lampu nyala, TV mati. Gak boleh nonton TV. Dikejar, sembunyi dimanapun, cari sampai ketemu, ngaji. Terus dilihat pelajarannya apa, sampai paham. Ibu saya kalau beli ayam, itu selalu ayam hidup. Hampir gak pernah, atau bahkan jarang memberi yang mati, yang sudah disembelih. Beli yang hidup. Nanti yang hidup ini dibawa ke tukang sembelihannya, suruh disembelih di depan beliau. Minta dibacakan Bismillahirrahmanirrahim sampai dipastikan betul disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Baru dibawa pulang. Nah, itu begitu. Nah, jadi yang masuk ke kami itu makanan-makanan yang dipastikan betul-betul Allah meridhai itu. Hasilnya ada manfaatnya. Nah, apapun yang dipelajari dibawa ke sekolah, dicek sampai paham, sampai mengerti. Yang kedua, taknya itu menunjukkan kesungguhan serius kalau belajar. Saya senang belajar, Pak. Ini adik-adik yang di mahasiswa, teman-teman ini. Jangan dikira saya cuma baca Quran, belajar tafsir, hadis, tidak. Saya waktu senggang saya pergi ke toko buku. Itu saya koleksi, belajar buku-buku fisika, matematika, kimia. Saya belajar itu. Menyelesaikan soal-soal. Kalau saya nggak paham, saya tanya sama yang tahu. Ada anak kedokteran datang mau ngaji, kamu dari mana? Fakultas apa? Kamu bawa modul kamu ke sini, ajarkan saya apa yang kamu pelajari, baru saya ajarkan apa yang kamu minta. Kita baca, pelajari. Makanya kita belajar pelan-pelan, lihat. Ya, bukan pakar di bidangnya, bukan. Tapi minimal kita tahu. Minimal kita mengerti sampai menyimpulkan. Tidak ada satu ilmu pun yang tidak selaras dengan ajaran Al-Quran. Semua itu nyambung. Fisika dengan metafisik itu bersamaan. Makanya orang belajar fisika harusnya kenal Allah, bukan jauh dari Allah. Ngapain pintar-pintar gak kenal Allah? Konslet. Gelar tinggi-tinggi, pintar-pintar gak kenal Allah. Pintaran anak TK. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tinggi-tinggi gelar dokter, siapa Tuhanmu? Berdasarkan kejadian alam semesta. Rumit amat berpikirnya. Si amat aja gak rumit-rumit. Ngapain tinggi-tinggi? Jadi kalau benar kita belajar fisika itu asik luar biasa. Asik demi Allah saya katakan. Ada kaitan dengan iman, kaitan dengan akhlak. Anda baru masuk belajar bab gaya, itu kalau baca bab iman di Sahih Al-Bukhari, kitab kedua, nyambung. Bab gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk sama dengan yang keluar. Al-imanu yazidu wa yantaqisu wa yazidu bitta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Ya, kalau yang masuknya kecil, pukulannya kecil, gayanya kecil, keluar bunyinya kecil, kencang-kencang. Iman juga kalau kencang, keluar effortnya, usahanya kencang. Imannya kencang, amal solehnya kencang. Amal solehnya lemah, tandanya imannya lemah. F1 sama dengan F2. Pindah bab akhlak, F berbanding lurus dengan P, rumus tekanannya kan, hukum Pascalnya. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya semakin tertekan. Public figure, artis-artis, politisi, macam-macam banyak gaya, tertekan hidupnya. Anda mahasiswa, tugasnya belajar, tapi kalau banyak gaya, tertekan Anda.
Halo, betul? Anak ITB ini tahu. Ya, betul aja. Saya yang belum nikah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Minimal kiamat kurang 2 hari lah, udah ada kepastian. Kalau mau cepat sekarang, ngapal Quran mas. Itu ahli Quran sekarang diburu. Karena akan tiba satu masa trennya kembali kepada agama. Kembali. Dan sekarang kelihatan banyak orang rindu. Saya ngajar di luar, salah satu jadwal, biasanya di luar pandemi dulu, setahun sekali kita keliling. Di Australia, di Sydney bahkan, saat saya terakhir ke Sydney, itu sekolah Islam kalau nggak ada Qurannya kurang diminati. Di Jepang, sekarang bergerak sekolah Islam ke Quran. Insya Allah sekarang kita sedang bergerak. Kemarin kedatangan dari Jepang, itu desain kurikulum Qurannya dari kami nanti. Quantum Akhir Institute, dari Attaisir Learning Center. Ada 19 negara yang tersambung dengan kita. Termasuk nanti ada Korea, ada Kanada, dan beberapa yang lainnya. Sekarang ahli Quran. Diburu ahli Quran itu. Jadi kalau antum bisa jadi mahasiswa sekaligus juga ahli Quran, mahasiswa ahli Quran, insya Allah hidupnya berkah, mudah, dan juga dipasangkan oleh Allah dengan pasangan-pasangan terbaik insya Allah. Ya. Ya, sekarang saya lihat banyak juga yang konsultasi calon-calon mertua itu, kalau nanya saya itu tokoh-tokoh pejabat-pejabat tuh. Pertanyaan pertamanya, Ustadz, tolong carikan yang para hafid ya. Nanyanya Qurannya dulu. Bukan pintarnya dulu. Ya. Nanti Anda datang tuh. Ya. Ditanya, siapa namanya? Masya Allah. Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik. Baca. Anda siapa? Saya Anas Pak. Baca surat An-Nas. Aduh. Kalau Anda siapa? Nama dia Yusuf sebenarnya. Dia udah gemeter tuh. Saya Yusuf Pak, cuman panggilan sehari-hari Kulhu. Aduh. Satu lagi ya. Lanjut. Alhamdulillah. Masih semangat? Takbir. Alhamdulillah. Jangan alergi sama takbir ya. Takbir itu kalimat baik untuk orang beriman. Kalau bertakbir itu komitmen jadi baik. Makanya selesai Ramadan bertakbir. Quran surah kedua ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Banyakin takbir atas petunjuk hidayah yang telah merubah Anda saat Ramadan. Makanya orang itu ketika bertakbir saat Idul Fitri, Allahu Akbar, tertembus ke hatinya. Ingat saat puasa merubah diri menjadi baik. Kan saat puasa baik semua kan? Ya kan? Bohong ditahan, mau marah ditunda sampai buka. Ya kan? Ada orang pemarah, marah terus. Sampai isinya juga bingung. Tapi waktu Ramadan, ada orang ngejek 5:30. Tinggal 15 menit lagi buka. Ditahan sama dia tuh. Tumben Pak nggak balas, ntar habis buka. Habis buka dia lupa kan? Udah selesai gitu, tanggung daripada habis pahalanya. Nah, jadi bertakbir itu komitmen kebaikan. 2 takbir itu semangat pada kemuliaan dan kebaikan. Saya tiap 10 November ke Surabaya. Bung Tomo itu waktu menyemangati untuk berjuang demi NKRI itu dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya sekarang kalau anak-anak sekarang, kita, saya, Anda, mengisi kemerdekaan dengan kalimat takbir, artinya komitmen membangun bangsa. Jadi, saya sedih saya tuh kalau ingat pejuang dulu itu. Darah, keringat, air mata, dan sebagainya, pengorbanan. Dimakamkan di taman makam pahlawan. Sekarang kita tinggal menikmati ketenangan, kebaikan, kenyamanan. Ini bangun isi bangsa ini dengan kebaikan. Ya. Tepikan segala hal yang tidak baik dalam kehidupan. Insya Allah kalau seperti itu Allah ridhoi kita semua ya. Ya, kalimat pembukanya kan di preambul Undang-Undang Dasar itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang dengan didorongkan oleh keinginan duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adi Hidayat ingin bertanya. Oh, berarti saya yang tanya. Nah, ini cara baca itu kadang begitu. Salah titik, salah koma, salah intonasi, salah persepsi. Makanya kalau ada hal yang kompleks, langsung ketemu. Jangan dikirim via WA, kadang-kadang nggak nyambung. Ekspresi nggak kelihatan. Dikasih emoji, keluar emosi. Ya? Aduh. Jika saya belum diakikah saat saya bayi, maka apakah saya bisa mengakikahkan saya saat ini? Ada ibadah yang terbatas waktunya. Jika waktunya sudah lewat, selesai ibadahnya. Contoh, ada yang sifatnya fardu. Subuh waktunya kapan? Lama amat jawabnya. Ya subuh.
Sholat subuh kapan waktunya? Kalau sudah lewat subuh, selesai waktunya. Muncul duhur, tiba sholat duhur. Kapan selesai? Ketika habis duhur muncul asar. Jelas? Ada yang sifatnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh wajib atau sunnah? Kapan ditunaikannya? Itu. 2 rakaat sebelum duhur bisa sampai 4. Sunnah atau wajib? Sunnah. Kapan waktunya? Sebelum duhur. Bisa nggak ditunaikan sebelum isya? Karena ada ibadah yang lain. Nah, jadi kalau sudah lewat masanya, sudah terlewat, bukan aib di situ, bukan aib. Terlewat masanya, terlewat waktunya, lewat tidak berlaku lagi kesunahannya, tapi boleh diganti dengan sedekah. Misal yang senilai dengannya. Laki-laki kalau lahir bayi laki-laki berapa akikahnya? 2 apa? Kambing, ayam, apa? Kambing 2 ya. Ntar sampai 2 keluar dari sini bikin ayam. Ya. 2 ekor apa? Nah, 2 hewan bukan 2 ekor ya. Ntar ekornya aja ini. 2 hewan kambing. Kalau seorang bayi perempuan 1. Baik. Pelan-pelan sini. Lewat waktunya. Sekarang sudah bukan bayi lagi. Sudah dewasa, bahkan sudah punya bayi. Sudah punya anak dan seterusnya. Maka lewat waktunya bisa kemudian diniatkan dengan sedekah. Ya. Laki-laki boleh sedekah senilai 2 ekor kambing. Perempuan boleh sedekah senilai dengan 1 ekor kambing, 1 hewan kambing. Boleh, silakan. Tapi yang paling penting makna akikahnya. Apa itu akikah? Akikah itu bukan sekedar wujud syukur kepada Allah, sekaligus juga perilaku yang menolak tradisi jahiliyah dan memberikan gambaran kepada kita kalau ada tradisi yang kurang baik, bisa diganti tradisi itu dengan yang lebih baik. Makanya nanti muncul fikih tradisi. Ada 4 jenisnya. Ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, teruskan, nggak ada pertentangannya. Apa dikira zaman jahiliyah nggak ada tradisi? Ada banyak. Di antara tradisinya ada yang baik-baik, ada, dan dilestarikan sejak zaman Islam sampai ke masa Islam, sampai sekarang bahkan. Contoh dari nama, pernah ada dengar nama-nama begini? Abu Abdurrahman, pernah? Abu Muhammad, Ummu Ahmad, pernah dengar? Nah, itu bukan sejak masa Islam, dari zaman jahiliyah sudah ada. Orang jahiliyah itu kalau ada tetangga lahir punya anak pertama, maka untuk memberikan penghormatan kepada orang tua itu, keluarganya, diberikanlah nama panggilan ayahnya pada anak pertamanya. Termasuk Rasulullah SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka disebut dengan Abul Qasim. Asalnya dari tradisi jahiliyah. Baik, nggak bertentangan dengan syariat, dilestarikan, nggak ada masalah. Ya, kalaupun ada tradisi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak harus ditolak, nggak ada masalah. Pakaian misalnya, tradisinya bersarung, nggak harus diganti pakai jubah, nggak harus diganti pakai pakaian lain, silahkan teruskan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Apa ketentuan syariatnya? Tutup aurat, nyaman digunakan, dan tidak tabarruj. Dan sesuai dengan modelnya, laki-laki pakaian laki-laki, perempuan pakaian perempuan. Jangan ditukar, laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Kalau nggak pakai sarung bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting pakai celana, pakai alasnya. Mau pakai jubah boleh, silakan. Beragam saja kok. Dan tidak usah mengambil sentimen-sentimen rasialitas. Wah, ke Arab-Araban nih. Tidak. Pangeran Diponegoro itu pakaiannya jubah dan pahlawan nasional. Imam Bonjol pakaiannya apa? Jubah, pahlawan nasional. Tidak ada masalah. Jadi mau pakai sarung silahkan. Itu adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dan biasanya pindah tempat bisa berbeda. Anda kalau ke Yaman pakai sarung masih nyambung. Tapi ke Libya siang-siang pakai sarung, disuitin Anda, sweet katanya. Karena cuma 2 yang pakai sarung. Yang pertama baru malam pertama pernikahan, yang kedua baru disunat. Jadi menempat saja. Dan tidak usah dibangkitkan sentimen-sentimen berlebihan. Dan orang tua kita itu Masya Allah, kalau saya lihat dulu itu nggak pernah banyak teorinya, singkat, padat, tapi jelas. Nih pakaiannya kenapa sarung? Padahal bahasa Arabnya izar. Kenapa bajunya koko? Kenapa santri dulu sendalnya bakiyah? Kenapa pecinya disebut dengan kopeah? Pernah dengar itu? Ini bukan ilmu TikTok, digetik jadi ketok, itu enggak. Asal begitu-begitu, tidak. Ini bukan asal-asal, bukan cocok logi. Kalau Anda pernah nyantri, saya itu nyantri.
Di orang yang pernah nyantri tahu ini riwayat-riwayat begini. Syara'an itu sarung dari kata syara'an, sarungan. Santri itu pakaiannya itu dengan syariat. Jadi santri itu siap menunaikan syariat, syara'an, sarungan. Makanya ciri khas santri itu pakai sarung untuk menunjukkan komitmen dia menegakkan syariat. Kalau sudah menjadi santri masuk pesantren, siap menegakkan syariat. Pakaiannya pakaian takwa. Cuman lidah kita menyingkat dengan koko. Walibasu taqwa dzalika khair. Makanya pakaian takwa itu bukan sekedar pakaian-pakaian formal, bukan. Tapi ada nilai syariat melekat di dalamnya. Makanya nggak pernah ditemukan ada orang ke diskotik pakai baju koko. Iya, nggak ada. Dan kalau sudah pakai pakaian itu malu berbuat sesuatu yang salah. Kemudian setelah itu apa? Pakai kopiah, pecinya, khufyah. Kalau sudah berselimut syariat, sudah baik bertakwa, maka merendah, khufyah, tunduk. Jangan sombong. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lalu berjalan karena Allah. Karena Allah yang baka. Ya? Karena Allah yakin. Mantap langkahnya tegakkan syariat. Mantap karena Allah yang kekal. Baka dan yakin disingkat jadi bakyak. Disingkat jadi bakyak, maka sendalnya bakyak. Ini bukan cocok logi. Tanyakan pada yang pernah nyantri, terutama orang-orang yang lampau. Diajarkannya begitu. Nah, ini tradisi tapi nggak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, tapi Nabi, nah ini yang nanti diserap oleh di antara para wali songo menyerap itu. Sanadnya dari sini. Diolah oleh Nabi supaya tidak tersinggung, diisi dengan nilai keislaman. Contohnya apa? Dulu orang jahiliyah kalau lahiran itu mereka potong hewan, tapi darah hewannya dioleskan ke bayi yang baru dilahirkan. Dulu begitu. Lahir si fulan, potong kambing. Nanti darah kambingnya dioleskan ke bayinya. Dengan khurafat, dengan dioleskan itu akan dijauhkan dari segala mara bahaya dalam kehidupan. Nggak diterkam hewan buas. Ya, nggak terkena musibah. Itu keyakinan mereka. Maka datanglah syariat dalam Islam mengakomodir tradisi itu, tapi diganti nilainya dengan kebaikan. Potong juga hewannya, laki-laki 2, perempuan 1. Cuman sekarang diganti namanya menjadi akikah. Itu asalnya, itu asbabul wurudnya akikah. Jadi nggak diolesin lagi, alirkan darahnya, sebut nama Allah, Bismillah, ya Allahu Akbar. Kenapa hewannya kambing, bukan ayam? Itu juga ada pesannya. Kenapa akikah namanya? Bukan dzabahah, bukan nahar. Akikah itu dari kata akka. Akka itu sesuatu yang terbelah, terpotong. Ya, ada anak yang ketika kecil-kecil disayang ibunya, dilatih, diberikan ASI, dikandung keluar, disehat-sehatin, bapaknya peluk, sayang, dijaga sampai dia dewasa. Tiba-tiba setelah dewasa terpotong hubungannya dengan orang tuanya, menjadi membangkang, jadi durhaka. Durhakanya anak pada orang tua disebut uququl walidain, dari kata akka. Maka dipotong dari sejak kecil. Jangan sampai menjauh dari syariat. Jangan bandel, jangan ditarik belakang maju ke depan, ditarik depan mundur ke belakang, persis kayak kambing. Diajak ke air takut. Air itu gambaran dari simbol agama. Ya, makanya sering di Quran digambarkan wahyu yang turun dari langit itu seperti air, menggemburkan hati yang kering sehingga tumbuh subur amal-amal soleh keluar darinya. Kambing susah ditarik ke air. Makanya disembelih dari sejak kecil itu sebagai gambaran. Akka sifatnya disebut dengan akikah. Harapan kalau dia disembelih dari sejak kecil, disembelih hewan untuknya, maka diharapkan sifat-sifat buruknya seperti sifat hewaninya dari kecil sudah diminimalisir, dihilangkan supaya tumbuh taat kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kalau sudah diakikahi, orang tua bertanggung jawab merawat anak itu supaya menjauhi sifat-sifat hewani. Itu maksudnya, jadi satu paket tuh. Jangan cuma akikah ditinggal, tidak. Kalau sudah akikah, namai yang baik sesuai harapannya. Saya pengen anaknya ahli Quran, namai Muhammad Hamilul Quran misalnya. Saya pengen dia paham fikih, Muhammad Faqihus Sunnah misal. Nah, kalau sudah seperti itu, carikan guru, carikan tempat yang baik, satu paket. Itu paket. Itulah akikah. Jangan ditinggal begitu saja, disembelih hewannya tapi dibiarkan begitu saja. Kadang dikasih nama yang nggak sesuai. Senang dengan pelawak, diberi nama-nama pelawak, akhirnya ketika tumbuh jadi bahan tertawaan. Nggak salah, cuman memberikan beban. Makanya ada beberapa nama sahabat yang diganti langsung oleh Nabi. Beberapa nama yang wajib diganti itu, satu, bersamaan nama-nama buruk seperti nama setan. Coba saya tes ya, hati-hati nih, kalau ada yang sama namanya langsung robah. Contoh, satu, setan penggoda orang sholat, khanzab atau khinzib. Ada yang sama di sini? Hadisnya sahih. Wa idza kabbara fayaqulu syaitanu. Apabila seorang sudah bertakbir, maka setan membisikkan kepadanya,
Uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Makanya kalau antum bertakbir begini, Allahu Akbar, sebelum takbir itu bisa fokus. Tapi begitu takbir Allahu Akbar langsung ingat semua apa yang tidak ingin diingat. Gak percaya silakan. Ntar besok subuh ya. Begitu antum takbir Allahu Akbar, sampai kalimat saya ini muncul. Ingat ya, kata Ustadz Adi, itu setan tuh. Terhizib. Hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Ada lagi setan, maaf, menggoda orang wudu. Pernah merasakan was-was kalau wudu? Batal enggak, batal enggak, batal enggak, batal enggak gitu kan? Ya, padahal baunya udah kemana-mana gitu. Itu namanya walhan. Apa namanya? Nah, itu setan penggoda orang wudu, walhan. Ada nama yang mirip? Ganti. Dasim. Setan rumah. Memberikan kegelisahan di rumah. Memberikan was-was di rumah. Pernah di rumah kalau bangun malam, tiba-tiba keluar kamar, ada kegelisahan. Takut ada jubah putih, rambut panjang, bolong bagian belakangnya. Takut ada yang menggoda, tiba-tiba dengar suara, takut lagi, balik lagi, pernah begitu? Padahal siang-siang gak ada apa-apa, kok tiba-tiba malam-malam susah ke dapur. Takut kamar mandi, itu dasim. Hati-hati dengan ruangan yang jarang difungsikan. Kata Nabi, kalau Anda bikin rumah, ruangan itu harus fungsional. Jangan biarkan ada ruangan kosong. Begitu kosong, setan masuk. Cara mengusirnya gampang. Setiap masuk ke ruangan, ucapkan Assalamualaikum. Ucapkan apa? Assalamualaikum. Panjang boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda masuk ruangan, ucapkan Assalamualaikum. Hadis yang mengatakan, kama qala Rasulullah SAW, fafarra syaitanu, maka setan keluar, waqala, dia berkata kepada temannya, kita enggak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda enggak katakan Assalamualaikum, dia katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Saya mengajarkan itu pada anak saya sejak kecil. Anak pertama saya, Muhammad Hamilul Quran, terus sejak usia 3-4 tahun saya ajarkan, kasih cerita. Kami biasa kasih cerita dari Quran, dari hadis. Saya bilang, Kak, ada setan penunggu ruangan di tempat kosong, namanya dasim. Tapi kalau kakak nggak ingin digoda setan, setiap masuk rumah, kamar, ucapkan Assalamualaikum, dasimnya pergi. Dia waktu itu masih kecil, dia langsung praktekkan. Dia masuk kamar, dia buka Assalamualaikum dasim, katanya. Dia sebut namanya supaya jelas keluar. Itu dasim. Ada yang mirip? Ya, perempuannya tambah tak di ujungnya. Tak di ujungnya. Itu kan rumusnya. Muslim, perempuannya ya, mukmin, mukminah. Soim, nah, kan? Dasim, ah itu dia. Ada nama-nama yang memberatkan, ganti. Nabi pernah mengganti seorang yang konsultasi, ya Rasulullah, saya itu lekat dengan ujian, masalah terus. Siapa nama kamu? Ternyata namanya itu juga penuh beban. Kalau di kita misalnya diterjemahkannya si susah gitu. Ya, maka diganti oleh Nabi dengan si mudah. Ya, bahasa kitanya. Maka sejak saya itu berubah. Maka coba robah ya namanya. Robah nama kalau kira-kira merasa bahwa di balik nama itu ada yang kurang baik. Saya punya teman dulu, namanya Samuri, penghafal Quran. Dia belum temukan apa maknanya itu. Dia konsultasi sama seorang ustadz yang dia katakan, jangan diganti, Samuri itu singkatan Abu Musa al-Ash'ari katanya. Maka sejak saya itu dia bangga, nama saya Abu Musa al-Ash'ari, disingkat Samuri. Ya. Nah itu babnya. Jadi kalau sudah diberi nama, konsisten dengan itu dan jaga sesuai dengan akikahnya. Berikan nama yang benar, diakikahi, dikasih nama, kemudian berdoa kepada Allah kebaikan untuk perjalanan anak itu. Ya. Terakhir, kita berhenti di jam 9. Assalamualaikum. Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau ada seseorang yang masih suka melakukan maksiat, tapi ibadahnya rajin? Kumaha teh? STMJ, ya. Salat terus maksiat jalan. STMJ. Aduh. Cabe, jelly, royal dan ginseng. Dalam benak orang tersebut mengakui dosanya, tapi hal yang terberat dia tinggalkan yaitu maksiatnya. Apa yang salah dengan orang tersebut? Salahnya masih maksiat. Salahnya taubatnya tidak serius. Quran surah ke-4 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Salah sore ba'da asar, jangan tunggu malam sambil tahajud, karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua, sungguh-sungguh. Terus begitu. Nah, bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya ketika dia benar-benar bertobat? Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Muhammad SAW, katakan, viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup, terjaga dia dari yang salah, dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi yang salah-salahnya hilang, yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat, gambar yang tidak bagus, ya, video-video yang buruk. Tobat, di mana ciri diterimanya? Maka matanya sudah nggak suka lagi melihat yang salah, yang soleh yang dilihat, Quran yang baik-baik, itu tandanya. Dan dia nggak suka diarahkan kepada perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengarannya udah nggak suka. Itu ciri orang tobat diterima. Makanya setiap kita temukan kalimat taba, seringkali umumnya disusulkan dengan kalimat faman taba wa aslaha. Ya, dia bertobat dan dia berbuat islah. Itu cirinya. Karena itu, jangan putus asa dari tobat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, tobat lagi. Terus tobat terus. Sampai hati Anda merasa lelah dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari tobat. Ya, mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang paling cepat begini. Kalau masih terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tobat nih. Pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Maaf teman-teman. Jangan putus asa. Ini kata Allah, jangan putus asa, aku sayang. Jangan putus asa. Dan biasanya ada bersitan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Aduh, diterima nggak kalau tobat? Masih bisa kembali nggak? Kalau ada kalimat itu tersirat, itu hidayah dari Allah. Rumus Qurannya cepat ambil. Ini Allah sendiri yang jawab. Hambaku, disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil. Sujud. Tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi. Nangis lagi, nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Sampai hatinya lunak. Berusaha terus. Sampai kita merasakan ketenangan dalam tobat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status tuh. Ya, silakan. Paham? Paham insya Allah? Nah, kalau sudah paham, saya kira waktu kita juga terbatas, tapi pertanyaan juga masih banyak, masih panjang. Apakah dilanjut? Nah, silahkan lanjut, saya berhenti ya. Silahkan Anda lanjut. Ya. Aduh, ya istirahat dulu supaya malam bisa bangun ya. Kemudian dibagi waktunya. Ya, banyak-banyak makan kan, apa bahasa Jepangnya, keselak ya. Nah, terlalu banyak susah nanti mengamalkan. Sedikit-sedikit tapi insya Allah bisa menjadi panutan dalam amalan kita. Izin menyampaikan informasi sebelum kita berdoa semuanya. Tenang sebentar. 1. Catat tanggalnya. Catat harinya. Hari Kamis. Kamis. Hari apa? Tanggal 1 Desember. Saya ulang. Hari apa? Tanggal 1 Desember 2022. Saya pastikan lagi. Harinya apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Nah, itu Kamis pertama di bulan Desember. Itu. Ada yang salah? Betul kan? Itu Kamis pertama di bulan Desember. Nah, ada apa di situ? Insya Allah kita ada event besar yang bahkan sebelum pandemi itu selalu kita rutinkan setiap tahun. Dulu di Istiqlal, penuh Istiqlal. Sampai 5 tingkat ke atas sampai keluar. Terus ke JIC. Ya. Penuh juga Jakarta Timur. Nah, insya Allah tahun ini kita akan kumpulkan di sini tempatnya.
di Pusdai. Insyaallah akan berkumpul ahli Quran di sini dan juga akan dimulai program syiar Quran. Ya, dan nanti di antara programnya ada dua. Umum untuk ahli Quran, maksudnya jamaah yang pengen jadi ahli Quran. Ini udah kita drop di sini paketnya. Ada 10.000 paket, satu paket 30.000 buku. Udah ada di sini. Udah disiapkan, nanti akan dibagikan gratis. Yang kedua, khusus untuk mahasiswa yang kuliah. Nanti ada program khusus dibimbing sambil kuliah. Ya, di jurusan apa saja. Nanti ada dibuka resminya akan dimulai. Ahli Quran akan datang, termasuk dari luar negeri. Insyaallah sekarang kita sedang siapkan yang dari Mekah. Ya, dari beberapa negara yang lain nanti akan hadir bergabung. Harinya hari Kamis, waktunya seperti ini. Malam Jumat pas kajian Aqsa. Bersamaan dengan Milad Pusdai insyaallah. Nanti Jumatnya khutbahnya insyaallah kemungkinan pakai bahasa Inggris yang dari luar. Makanya dari sekarang belajar. Imamnya rencana pertama dari Mekah, badalnya dari Mesir, Imam Al-Azhar. Nanti insyaallah mudah-mudahan 25 tahun Pusdai ada keberkahan ya, dengan Quran semuanya, tempatnya di sini. 2. Sampai besok masih berlaku hari Ahad. Penerimaan untuk santri program Kadar Ulama PKU. Untuk laki-laki dulu ya, ikhwan. Untuk laki-laki dulu. Usia 17 sampai 25 tahun. Program ini khusus belajar langsung dengan saya. Tempatnya di Bekasi, kami siapkan gratis semua. Tempat, tinggal, istirahat, makan semua kita siapkan gratis. Belajar dengan saya langsung dan ada program-programnya. Syaratnya cuma 3. Nggak banyak. 1 laki-laki. Usia 17 sampai 25. Perempuan belum dibuka, nanti tunggu. Sabar insyaallah. Saya sedang siapkan tempatnya dulu. Yang kedua, lancar bahasa Arab. Bahasa Arab. Bisa komunikasi. Dan komunikasinya dengan manusia, bukan dengan onta. Ya, dengan orang. 3, hafal Quran 30 juz. Ya karena saya nggak mau terlalu capek. Ya, pokoknya nanti belajarnya langsung ke hukum, langsung ke dalil, langsung ke praktek dan sebagainya. Nanti kita akan kirimkan, nanti kirim ke Mekah talaki sebulan sambil umrah. Udah siap, udah disiapin. Udah disiapin. Tinggal berangkat. Nanti kirim ke Mesir, kirim ke tempat ABC, nanti balik lagi dengan saya lagi. Gratis. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, kalau ada adik-adik, mahasiswa yang sudah lulus S1 dan sebagainya, memenuhi kualifikasi ini, silahkan daftar. Saya seleksi. Baru terdaftar 40 orang, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan sampai besok diterima 25 orang. Ya. 3, insyaallah tahun depan Masjid Pesantren Mira yang dibangun di Banten direncanakan selesai. Dan nanti ada kegiatan. Insyaallah yang sudah daftar di Mira, santri online, yang umum, nanti akan ada undangan. Belajar 50 orang sana nginep, pulang lagi, terkurikulum, supaya jadi kurikulum kehidupan. Dan itu insyaallah pesantren kita semua. Ya, kita sama-sama bangun, sama-sama berwakaf untuk mewujudkan itu semua. Silahkan, masih ada kesempatan. Kalau sudah selesai, saya tutup. Selesai. Dan nanti semua jadi jariah. Saya cuma numpang ngajar. Nanti selesai itu, gantikan sama tadi yang belajar dengan saya tadi. Ini wakaf, Pak. Itu kamera-kamera itu wakaf itu. Saya nggak punya apa-apa, cuma numpang aja. Ya, ini kami wakaf semua. Nggak ada yang saya miliki. Nggak ada yang saya miliki. Ya, ini semua kita cuma numpang, pakai, selesai. Semoga Allah bisa berikan keberkahan di dalamnya. Nanti diteruskan oleh yang lain. InsyaAllah. Ya, ini bergantian aja seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti yang sudah daftar Mira, yang tanya-tanya silahkan masuk ke Uwah Corner, langsung daftar di situ, ada paketnya. Yang nanti mau wakaf ke masjid, langsung ke masjid, selesai, langsung kita isi semuanya. Yang ketiga, yang terakhir, ini juga penting, mungkin akan dibuka pendaftaran untuk yang tanggal 1 untuk mendapatkan paket. Karena mungkin jumlahnya terbatas itu. 20.000, 10.000 untuk yang status pelajar mahasiswa, 10.000 lagi untuk umum. Nanti begitu ada pengumuman, silahkan nanti lihat, dipantau, ya, akan diumumkan di platform sosial media kami. Termasuk nanti dilingkan ke Pusdai supaya mudah untuk didapatkan. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dan kita sudah difasilitasi, ada kantor di atas di sini. Ya, nanti akan diberikan secara teknis, ada kantor kita di sini bersama sinergi dengan Pusdai. Mudah-mudahan ada keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Ya, yuk kita berdoa untuk kita semua, untuk negeri kita, bangsa kita, semua yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan, kesatuan, dijauhkan dari perpecahan, dan insyaallah ada kemakmuran untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak.
wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma natawassalu wa nusalli 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula yal ghafirul ghafarul ghafurur rahim. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha luas batasan ampunannya, yang tidak punya batas dalam pemberian maaf dan ampunan. Jangan biarkan ada satu orang pun ya Allah berada di ruangan ini atau sekitarannya dan dia memiliki dosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang saat ini merasakan kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang merasakan kegelisahan, kesulitan dalam kehidupannya, maka mohon ringankan, angkat dan hilangkan kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma wahid sufufana, barik baldatana Indonesia wa janibna minat tafraqah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia tercinta ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan, makmurkan negeri kami, jauhkan dari perpecahan. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada kerusakan, keburukan terjadi di negeri ini, maka mohon ya Allah, berikan kami pencerahan, kebaikan-kebaikan yang menyatukan dan mendekatkan kami pada ridhamu ya arhamar rahimin. Allahumma khfad ya Allah umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada para pemimpin kami agar bersikap adil dalam putusan mereka, dan berikan kesadaran kepada mereka akan amanah dan hisab di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma khfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din ya Allah. Mohon jaga para ulama kami dan berikan keikhlasan pada jiwa mereka dalam berdakwah, jauhkan mereka dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma barik kulla tullabil ilmi fi hadzal maqami syarif fi kulli makan ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi seluruh penuntut ilmu dimanapun berada, khususnya kami di malam hari ini ya arhamar rahimin. Ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Qur'an, jadikan Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di hari kiamat nanti ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya, dan bila pun kami wafat di hari ini, jadikan wafat kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa liqa'ana ya Allah ma'al mu'minin wa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kami di akhirat kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di raudhah tercinta ya Allah, di tempat yang terbaik, ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.